Lampu-lampu kafe di kawasan Jakarta Selatan mulai menyala satu persatu, bersaing dengan sisa cahaya senja yang memudar. Di pojok ruangan, Karin masih bergelut dengan tumpukan berkas kliennya. Sebagai seorang wedding organizer sukses, tugasnya adalah merangkai kebahagiaan orang lain menjadi kenyataan. Namun, ironisnya, ia sendiri seringkali merasa seperti sedang merakit puzzle yang satu kepingannya hilang entah kemana. Tangan Karin terhenti ketika jarinya tak sengaja menyentuh layar ponsel yang menampilkan notifikasi grup WhatsApp. Reuni Akbar SMA Angkatan 2010. Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi kayu yang dingin. Ingatannya mendadak terlempar jauh, melewati lorong waktu selama 10 tahun, kembali ke gedung sekolah yang berbau kapur tulis dan keringat setelah jam olahraga. Di sana, di bangku paling belakang kelas 12 IPA 2, duduk seorang remaja laki-laki dengan kemeja seragam yang selalu rapi, Dimas. Dimas bukan tipe populer yang akan diteriaki namanya saat bermain basket. Dia adalah si pendiam yang lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan atau mencoret-coret buku sketsanya dengan rumus-rumus fisika yang rumit. Karin teringat sore itu, saat hujan deras mengguyur sekolah dan mereka terjebak berdua di koridor depan laboratorium. "Karin, ini buat kamu," suara Dimas saat itu terdengar sedikit gemetar. Ia menyerahkan sebuah buku tipis bersampul coklat. "Mungkin kamu butuh sesuatu untuk dibaca saat perjalanan kuliah nanti." Karin menerima buku itu dengan perasaan campur aduk. Di dalamnya bukan teori fisika, melainkan kumpulan puisi cinta klasik yang sudah ditandai di beberapa bagian. Di halaman paling depan, tertulis kalimat yang hingga kini masih bisa Karin hafal di luar kepala. "Untuk Karin, semoga dimanapun kakimu melangkah, kamu tidak pernah lupa jalan pulang menuju hatimu sendiri." Saat itu, Karin hanya bisa menjawab dengan senyum kikuk. Ia terlalu berambisi mengejar beasiswa ke luar kota, terlalu sibuk dengan bayangan masa depan yang gemerlap, hingga ia tidak menyadari bahwa masa depan itu sebenarnya berdiri tepat di depannya dengan tatapan tulus yang memohon untuk tidak dilupakan. Setelah kelulusan, komunikasi mereka perlahan-lahan menguap. Karin pindah ke Bandung, Dimas ke Surabaya. Pesan singkat yang awalnya dikirim setiap malam berubah menjadi seminggu sekali, sebulan sekali, hingga akhirnya tidak ada lagi tanda centang biru di layar ponsel masing-masing. Hidup memaksa mereka dewasa di jalur yang berbeda. Kembali ke masa kini, Karin membuka laci tas kerjanya. Di dasar tas, terselip buku coklat yang sudah mulai menguning itu. Ia membukanya perlahan, menghirup aroma kertas tua yang entah bagaimana masih menyisakan wangi parfum Dimas yang dulu. 10 tahun, Dim. Apa kamu masih suka fisika? Apa kamu sudah menemukan orang yang membaca puisi bersamamu setiap malam? Bisik Karin pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh bisingnya mesin kopi. Ponselnya bergetar lagi. Pesan baru di grup reuni, Dimas Prasetya konfirmasi hadir. Jantung Karin mendadak berdegup kencang, jauh lebih kencang daripada saat ia harus menangani pengantin yang mengamuk di hari pernikahan. Ada rasa takut yang tiba-tiba menyeruak, takut jika Dimas sudah berubah, takut jika tatapan itu sudah tidak ada lagi, atau yang paling mengerikan, takut jika Dimas sudah membawa seseorang di sisinya. Karin menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Ia bukan lagi gadis SMA dengan kuncir kuda. Ia sudah dewasa, mapan, namun tetap merasa seperti remaja yang tersesat setiap kali mengingat nama Dimas. Reuni ini bukan sekadar pertemuan teman lama bagi Karin, melainkan sebuah bab penentu. Apakah kisah mereka sudah benar-benar selesai di titik terakhir seragam putih abu-abu, ataukah takdir baru saja memberikan tanda koma untuk dilanjutkan? Lampu-lampu kafe di kawasan Jakarta Selatan mulai menyala satu persatu, bersaing dengan sisa cahaya senja yang memudar. Di pojok ruangan, Karin masih bergelut dengan tumpukan berkas kliennya. Sebagai seorang wedding organizer sukses, tugasnya adalah merangkai kebahagiaan orang lain menjadi kenyataan. Namun, ironisnya, ia sendiri seringkali merasa seperti sedang merakit puzzle yang satu kepingannya hilang entah kemana.
Tangan Karin terhenti ketika jarinya tak sengaja menyentuh layar ponsel yang menampilkan notifikasi grup WhatsApp. Reuni Akbar SMA Angkatan 2010. Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi kayu yang dingin. Ingatannya mendadak terlempar jauh, melewati lorong waktu selama 10 tahun, kembali ke gedung sekolah yang berbau kapur tulis dan keringat setelah jam olahraga. Di sana, di bangku paling belakang kelas 12 IPA 2, duduk seorang remaja laki-laki dengan kemeja seragam yang selalu rapi, Dimas. Dimas bukan tipe populer yang akan diteriaki namanya saat bermain basket. Dia adalah si pendiam yang lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan atau mencoret-coret buku sketsanya dengan rumus-rumus fisika yang rumit. Karin teringat sore itu, saat hujan deras mengguyur sekolah dan mereka terjebak berdua di koridor depan laboratorium. "Karin, ini buat kamu," suara Dimas saat itu terdengar sedikit gemetar. Ia menyerahkan sebuah buku tipis bersampul coklat. "Mungkin kamu butuh sesuatu untuk dibaca saat perjalanan kuliah nanti." Karin menerima buku itu dengan perasaan campur aduk. Di dalamnya bukan teori fisika, melainkan kumpulan puisi cinta klasik yang sudah ditandai di beberapa bagian. Di halaman paling depan, tertulis kalimat yang hingga kini masih bisa Karin hafal di luar kepala. "Untuk Karin, semoga dimanapun kakimu melangkah, kamu tidak pernah lupa jalan pulang menuju hatimu sendiri." Saat itu, Karin hanya bisa menjawab dengan senyum kikuk. Ia terlalu berambisi mengejar beasiswa ke luar kota, terlalu sibuk dengan bayangan masa depan yang gemerlap, hingga ia tidak menyadari bahwa masa depan itu sebenarnya berdiri tepat di depannya dengan tatapan tulus yang memohon untuk tidak dilupakan. Setelah kelulusan, komunikasi mereka perlahan-lahan menguap. Karin pindah ke Bandung, Dimas ke Surabaya. Pesan singkat yang awalnya dikirim setiap malam berubah menjadi seminggu sekali, sebulan sekali, hingga akhirnya tidak ada lagi tanda centang biru di layar ponsel masing-masing. Hidup memaksa mereka dewasa di jalur yang berbeda. Kembali ke masa kini, Karin membuka laci tas kerjanya. Di dasar tas, terselip buku coklat yang sudah mulai menguning itu. Ia membukanya perlahan, menghirup aroma kertas tua yang entah bagaimana masih menyisakan wangi parfum Dimas yang dulu. 10 tahun, Dim. Apa kamu masih suka fisika? Apa kamu sudah menemukan orang yang membaca puisi bersamamu setiap malam? Bisik Karin pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh bisingnya mesin kopi. Ponselnya bergetar lagi. Pesan baru di grup reuni, Dimas Prasetya konfirmasi hadir. Jantung Karin mendadak berdegup kencang, jauh lebih kencang daripada saat ia harus menangani pengantin yang mengamuk di hari pernikahan. Ada rasa takut yang tiba-tiba menyeruak, takut jika Dimas sudah berubah, takut jika tatapan itu sudah tidak ada lagi, atau yang paling mengerikan, takut jika Dimas sudah membawa seseorang di sisinya. Karin menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Ia bukan lagi gadis SMA dengan kuncir kuda. Ia sudah dewasa, mapan, namun tetap merasa seperti remaja yang tersesat setiap kali mengingat nama Dimas. Reuni ini bukan sekadar pertemuan teman lama bagi Karin, melainkan sebuah bab penentu. Apakah kisah mereka sudah benar-benar selesai di titik terakhir seragam putih abu-abu, ataukah takdir baru saja memberikan tanda koma untuk dilanjutkan? Bab 1 selesai. Bagaimana bos? Sudah cukup panjang dan terasa emosinya? Jika sudah oke, kita lanjut ke bab 2, pertemuan tak terduga, di mana mereka akhirnya bertemu di malam reuni yang glamor namun penuh kecanggungan. Mau lanjut? Acara reuni itu resmi berakhir pada pukul 11 malam, meninggalkan aroma sisa makanan dan gema tawa yang mulai memudar. Karin berdiri di lobi hotel, memandangi rintik hujan yang turun dengan intensitas sedang. Ia baru saja akan memesan taksi online ketika sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depannya. Kaca jendela turun perlahan, menampakkan wajah Dimas yang tampak sedikit lelah namun tetap terjaga. "Masuklah, Rin. Hujan tidak akan berhenti dalam waktu dekat, dan mencari taksi di jam segini akan sulit," tawar Dimas. Karin sempat ragu, namun dorongan di hatinya jauh lebih kuat daripada egonya.
Ia masuk ke dalam mobil, menghirup aroma kopi dan kayu manis yang memenuhi kabin, aroma yang sangat khas Dimas. Mobil itu melaju perlahan membelah jalanan Jakarta yang basah. "Kita tidak langsung pulang, kan?" tanya Dimas sambil sesekali melirik Karin dari kaca spion tengah. "Kemana lagi? Ini sudah hampir tengah malam." "Dim, ke tempat biasa. Kalau tempat itu masih ada," jawab Dimas dengan senyum misterius. Tempat yang dimaksud Dimas adalah sebuah warung martabak legendaris di pinggir jalan yang dulu sering mereka datangi sepulang kerja kelompok. Ajaibnya, tempat itu masih berdiri tegak meski sekelilingnya sudah berubah menjadi gedung-gedung beton yang kaku. Mereka duduk di kursi plastik merah yang sama, di bawah tenda oranye yang bergoyang ditiup angin malam. 2 martabak manis, coklat kacang, tanpa wijen, ucap Dimas kepada penjualnya tanpa perlu bertanya pada Karin. Karin tertegun. "Kamu masih ingat?" "Aku tidak pernah lupa hal-hal penting, Rin," jawab Dimas pelan. Ia menatap Karin dengan intensitas yang membuat Karin harus mengalihkan pandangan ke arah uap panas dari penggorengan martabak. Keheningan malam itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan canggung seperti di lobi hotel, melainkan keheningan yang penuh dengan kata-kata yang tidak terucap. "Rin," panggil Dimas memecah suasana. "Kenapa dulu kamu berhenti membalas pesanku di tahun kedua kuliah?" Pertanyaan itu menghantam Karin seperti ombak. Ia menarik napas panjang. "Karena aku takut, Dim. Aku takut kalau aku terus membalasmu, aku tidak akan pernah bisa fokus pada ambisiku di Bandung. Aku tahu kalau aku tetap berhubungan denganmu, aku akan selalu ingin pulang. Sementara saat itu, aku merasa harus pergi sejauh mungkin untuk membuktikan diriku." Dimas menunduk, memainkan jemarinya di atas meja kayu yang berminyak. "Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba mengerti kenapa kamu menghilang. Aku bahkan sempat ke Bandung, berdiri di depan fakultasmu selama 3 jam, tapi aku tidak punya keberanian untuk memanggil namamu saat melihatmu berjalan dengan teman-teman barumu. Kamu terlihat sangat bahagia tanpa aku." Karin merasakan matanya memanas. "Aku tidak sebahagia yang kamu lihat, Dim. Aku hanya mencoba bertahan." Dimas kemudian merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah kunci kecil dengan gantungan kunci berbentuk bintang yang sudah kusam. "Ini kunci loker sekolah kita dulu yang tidak pernah aku kembalikan. Di dalamnya, ada surat yang aku tulis di hari terakhir kita bertemu, tapi tidak pernah sempat aku berikan karena kamu sudah terburu-buru pergi ke bandara." Dimas meletakkan kunci itu di tangan Karin. "Aku menyimpan kunci ini selama 10 tahun sebagai pengingat bahwa ada bagian dari hidupku yang masih terkunci di masa lalu. Dan malam ini, setelah melihatmu lagi, aku sadar kunci ini tidak berguna kalau aku tidak memberikannya pada pemiliknya." Tangan mereka bersentuhan. Kali ini, tidak ada yang menarik diri. Rasa hangat itu kembali, menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuh, membakar sisa-sisa kedinginan akibat hujan. Bara yang selama ini terpendam di bawah tumpukan abu kenangan, kini mulai menyala terang kembali. "Dim," bisik Karin, "aku masih menyimpan buku puisi itu." Dimas tersenyum, kali ini lebih lebar, menampakkan lesung pipi tipis yang dulu sangat Karin sukai. "Aku tahu. Aku melihatnya di tasmu tadi saat di hotel. Kamu tidak pernah pandai menyembunyikan sesuatu dariku, Rin." Malam itu, di bawah tenda martabak yang sederhana, mereka tidak hanya berbagi makanan, tapi juga berbagi 10 tahun waktu yang hilang. Mereka menyadari bahwa meski dunia telah berubah dan mereka telah menjadi pribadi yang berbeda, detak jantung yang sama masih ada di sana. Namun, perjalanan ini masih panjang. Ada kenyataan hidup yang harus mereka hadapi setelah malam ini berakhir. Euforia malam reuni itu segera menguap saat matahari Jakarta yang terik menyapa keesokan harinya. Realita menghantam mereka tanpa ampun. Dimas hanya memiliki waktu 1 hari lagi di Jakarta sebelum harus kembali ke Surabaya untuk memimpin proyek pembangunan bandara internasional yang tidak bisa ditinggal. Sementara itu,
Karin sedang berada di puncak musim pernikahan. Ia memiliki 3 klien besar yang pernikahannya akan berlangsung dalam 2 minggu ke depan. Mereka bertemu untuk makan siang terakhir di sebuah kafe dekat bandara. Suasananya sangat berbeda dengan warung martabak semalam. Sekarang, ada laptop yang terbuka, ponsel yang terus bergetar karena telepon dari mandor atau vendor bunga, dan jam tangan yang seolah berdetak lebih cepat. "Jadi, kamu berangkat sore ini?" tanya Karin, berusaha menyembunyikan getaran di suaranya. Dimas mengangguk berat. "Proyek ini kritis, Rin. Kalau aku tidak di sana, semuanya bisa terhambat. Tapi, aku tidak mau kita seperti 10 tahun yang lalu lagi. Aku tidak mau menghilang." Karin tersenyum getir. "Dim, kita bukan lagi remaja yang punya banyak waktu luang untuk menelepon berjam-jam. Kamu punya tanggung jawab besar di Surabaya, dan aku punya ratusan orang yang menggantungkan hari bahagia mereka padaku di sini. Jarak Jakarta-Surabaya itu memang hanya 1 jam penerbangan, tapi mental kita, apakah kita siap untuk ini?" Tantangan pertama muncul saat itu juga. Ponsel Dimas berbunyi. Itu dari Siska, rekan kerjanya. "Dim, ada masalah dengan struktur pondasi di Blok C. Direksi ingin kamu ada di rapat besok pagi jam 7. Dimas memijat pelipisnya. Ia menatap Karin dengan tatapan penuh permohonan maaf. "Aku harus pergi sekarang, Rin. Pesawatku dimajukan." Karin mengangguk pelan. Ada rasa perih yang familiar di dadanya. "Pergilah, Dim. Pekerjaan itu penting." Minggu-minggu berikutnya adalah ujian yang sesungguhnya. Mereka mencoba menjalani hubungan jarak jauh. Mereka melakukan video call di sela-sela jam istirahat, namun seringkali salah satu dari mereka sudah terlalu lelah untuk berbicara. Terkadang, Karin merasa sedih saat melihat klien-kliennya yang sedang mempersiapkan pernikahan, sementara ia sendiri bahkan tidak tahu kapan bisa bertemu pria yang ia cintai. Pengorbanan mulai diminta oleh takdir. Suatu malam, Karin jatuh sakit karena kelelahan bekerja. Ia hanya sendirian di apartemennya, menggigil karena demam. Ia tidak ingin merepotkan Dimas yang sedang menghadapi audit proyek. Namun, tanpa disangka, bel pintunya berbunyi pada jam 3 pagi. Saat ia membuka pintu dengan lemas, ia menemukan Dimas berdiri di sana dengan wajah kusut, masih mengenakan rompi proyek dan membawa tas kecil. "Dim, kok kamu di sini? Bukannya besok ada audit?" tanya Karin terkejut. "Aku mengambil penerbangan terakhir dan akan kembali dengan penerbangan jam 6 pagi nanti. Aku cuma perlu memastikan kamu baik-baik saja," ucap Dimas sambil meletakkan tangannya di dahi Karin. "Persetan dengan audit. Kamu lebih penting." Dimas menghabiskan 2 jam hanya untuk membuatkan bubur dan memastikan Karin meminum obatnya, sebelum ia harus kembali lagi ke bandara tanpa sempat tidur. Pengorbanan kecil itu membuat Karin sadar. Kali ini mereka tidak hanya sedang bermain-main dengan nostalgia. Mereka sedang bertarung melawan waktu dan jarak demi sesuatu yang lebih besar. Namun, tantangan terbesar muncul ketika perusahaan Dimas menawarkannya posisi permanen di Singapura untuk 3 tahun ke depan. Sebuah impian karir bagi Dimas, namun berarti perpisahan yang lebih jauh lagi bagi mereka. Dimas harus memilih, karir impiannya, atau tetap di Indonesia demi wanita yang baru saja ia temukan kembali. Kabar tentang tawaran kerja di Singapura itu menggantung di antara mereka seperti awan mendung yang siap menumpahkan hujan. Selama seminggu, komunikasi mereka mendingin. Bukan karena benci, tapi karena keduanya takut bahwa suara satu sama lain hanya akan memperberat beban keputusan yang harus diambil. Karin mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ia sedang mengurus pernikahan mewah di sebuah hotel di pusat kota. Namun, melihat sepasang pengantin yang sedang berlatih wedding kiss di atas pelaminan justru membuatnya merasa hampa. Di sela-sela kesibukannya, ia menatap ponselnya, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Hingga akhirnya, sebuah pesan singkat masuk, "Aku di Jakarta. Bisa kita bicara di tempat martabak itu?"
Sekarang. Saat Karin tiba, Dimas sudah duduk di sana. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibandingkan saat ia nekat datang tengah malam sebelumnya. Di atas meja, bukan lagi kunci loker tua, melainkan sebuah amplop besar berlogo perusahaan multinasional. Aku sudah mengambil keputusan. Rin, buka Dimas tanpa basa-basi. Karin merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia sudah menyiapkan diri untuk ucapan selamat tinggal yang kedua kalinya. Kamu akan berangkat ke Singapura? Dimas menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. Ia menyodorkan amplop itu kepada Karin. Di dalamnya terdapat surat pengunduran diri dan kontrak baru dari sebuah perusahaan konsultan konstruksi di Jakarta. Mereka menawariku posisi direktur teknik di Singapura. Gaji 3 kali lipat, fasilitas apartemen di Orchard, dan saham perusahaan. Itu semua adalah apa yang aku kejar selama 10 tahun ini, ujar Dimas dengan suara rendah. Tapi saat aku duduk di kantor Surabaya kemarin, aku sadar satu hal. Aku sudah pernah mengejar ambisi dan membiarkanmu pergi 10 tahun lalu. Hasilnya, aku sukses, tapi aku kesepian. Dimas meraih tangan Karin, menggenggamnya dengan erat di atas meja kayu yang sama. Aku tidak mau menjadi pria sukses yang hanya bisa melihat foto wanitanya lewat layar ponsel. Aku menolak Singapura. Aku mengambil posisi di Jakarta, meskipun gajinya tak sebesar di sana. Karena bagiku, kemewahan sesungguhnya adalah bisa pulang dan menemukanmu di ujung hari. Air mata yang sejak tadi ditahan Karin akhirnya jatuh juga. Dim, aku tidak mau menjadi alasan kamu kehilangan impianmu. Rin, dengarkan aku, potong Dimas tegas namun lembut. Kamu bukan penghalang impianku. Kamu adalah impianku yang baru. Selama 10 tahun aku membangun gedung, jembatan, dan bandara, tapi aku lupa membangun rumah untuk hatiku sendiri. Dan rumah itu ada di sini, bersamamu. Karin terisak. Bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang luar biasa. Beban yang ia pikul sejak masa SMA seolah terangkat. Di bawah tenda martabak yang sederhana itu, di tengah bisingnya knalpot kendaraan yang lewat, sebuah pengakuan yang jujur telah meruntuhkan tembok jarak yang selama ini mereka bangun. Aku juga punya pengakuan. Dim, ucap Karin sambil menghapus air matanya. Selama menjadi wedding organizer, aku selalu membayangkan siapa pria yang akan berdiri di sampingku jika suatu saat aku yang menjadi pengantinnya. Dan setiap kali aku mencoba membayangkan wajah lain, pikiran itu selalu kembali pada cowok pendiam yang memberiku buku puisi 10 tahun lalu. Dimas tersenyum, lalu ia merogoh sesuatu dari saku jaketnya. Bukan lagi kunci tua, melainkan sebuah kotak kecil berbahan beludru merah. Ia tidak berlutut, karena tempat itu terlalu sempit dan becek. Tapi tatapan matanya jauh lebih dalam dari upacara lamaran manapun yang pernah Karin tangani. Karin, aku tidak mau lagi ada kata, bertemu kembali. Aku ingin kita tetap bersama. Maukah kamu membantuku membangun rumah yang sebenarnya? Menikahlah denganku. Dunia seolah berhenti bagi Karin. Tidak ada vendor yang menelepon, tidak ada jadwal yang harus diatur. Hanya ada dia dan Dimas. Ya, Dim, aku mau. Malam itu, bara lama tidak hanya bersemi, tapi telah menjadi api yang memberikan kehangatan permanen. Mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu tentang waktu yang tepat, tapi tentang orang yang tepat yang bersedia memperjuangkan waktu tersebut. Persiapan pernikahan biasanya menjadi momok bagi banyak pasangan. Namun bagi Karin, ini adalah proyek paling emosional dalam hidupnya. Sebagai seorang wedding organizer profesional, ia biasanya mengatur pernikahan orang lain dengan logika dan presisi. Namun kini, tangannya gemetar saat memilih jenis bunga peoni untuk buketnya sendiri. "Kamu yakin tidak mau pakai vendor rekanan kita yang paling mahal?" tanya Siska, yang kini sudah menjadi sahabat baik Karin, saat mereka melakukan fitting baju pengantin. Karin menatap pantulan dirinya di cermin besar.
Ia mengenakan kebaya modern berwarna putih tulang dengan payet halus yang berkilau seperti embun pagi. Tidak, Acies. Aku ingin semuanya terasa personal. Aku ingin pernikahan ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang perjalanan 10 tahun yang akhirnya menemukan tujuannya. Dimas, di sisi lain, sibuk menyiapkan kejutan terbesar. Di tengah kesibukannya sebagai pimpinan baru di firma Jakarta, ia meluangkan waktu setiap malam untuk mendesain sesuatu yang khusus. Ia tidak ingin memberikan sekadar cincin. Ia ingin memberikan simbol dari setiap detik mereka yang hilang. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Bukan di hotel bintang 5 yang glamor, melainkan di sebuah taman outdoor yang asri dengan pemandangan langit senja Jakarta yang jingga. Warna yang sama dengan sore saat mereka pertama kali menyadari perasaan mereka di SMA. Kursi-kursi kayu tertata rapi, dan di setiap kursi, terdapat sebuah buku kecil berisi puisi-puisi yang pernah Dimas berikan pada Karin. Saat pintu gerbang taman dibuka, orkestra mulai memainkan melodi lagu favorit mereka saat sekolah dulu. Karin berjalan perlahan, digandeng oleh ayahnya. Di ujung altar, Dimas berdiri dengan setelan tuxedo hitam yang gagah. Matanya berkaca-kaca saat melihat wanita yang 10 tahun lalu hanya berani ia tatap dari jauh, kini berjalan menuju ke arahnya untuk menjadi teman hidupnya. Saat mereka berdiri berhadapan di depan penghulu dan para saksi, suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang berdesir di antara dedaunan. 10 tahun yang lalu, aku memberikanmu sebuah buku puisi karena aku tidak cukup berani untuk mengatakan bahwa aku mencintaimu, ucap Dimas saat mengucapkan janji sucinya. Hari ini, di hadapan semua orang, aku tidak butuh puisi lagi. Karena bagiku, setiap hari bersamamu adalah puisi terindah yang pernah dituliskan Tuhan untuk hidupku. Aku berjanji tidak akan ada lagi perpisahan, tidak ada lagi jarak yang tak terjangkau. Karin tersenyum di balik air matanya. Dimas, terima kasih telah menjadi jalan pulang yang selalu menungguku. Aku pernah berpikir bahwa cinta pertama adalah sebuah kesalahan masa muda, tapi bersamamu, aku belajar bahwa cinta pertama adalah sebuah janji yang hanya perlu waktu untuk ditepati. Setelah ijab kabul dan tukar cincin, Dimas menarik napas panjang dan memberikan kejutan terakhirnya. Ia menyerahkan sebuah maket kecil di hadapan Karin, sebuah desain rumah minimalis yang sangat indah. Ini rumah yang aku desain sendiri untuk kita, Rin. Di sana ada perpustakaan kecil untuk buku puisimu, dan ruang kerja untuk bisnismu. Kita akan membangun masa depan di sana, bukan di Singapura, bukan di tempat lain, tapi di rumah kita sendiri. Sorak-sorai dan tepuk tangan pecah saat mereka berpelukan di bawah guyuran konfeti bunga-bunga putih. Di kejauhan, para sahabat SMA mereka bersorak, merayakan bersatunya kembali dua hati yang sempat terpisah oleh ego dan waktu. Malam itu, di bawah bintang-bintang Jakarta, Karin menyadari bahwa pekerjaannya sebagai wedding organizer telah selesai dengan cara yang paling sempurna. Ia tidak lagi merangkai mimpi orang lain, ia sedang menjalani mimpinya sendiri. Bab yang sempat terbuka 10 tahun lalu, kini telah tertutup dengan kata, bahagia. Dan sebuah buku baru yang lebih indah siap mereka tulis bersama setiap harinya. Tamat.